Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis 20 Februari 2025. Seperti biasa kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Kita mulai dari XAU USD. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan share videonya untuk mengikuti perkembangan. Nanti ada video kami yang terbaru. Kita mulai dari XAU. Satu hari kemarin kita perkirakan emas masih akan bergerak naik. Dengan simulasinya tentu akan koreksi dulu hingga mendekati 2914. Kenyataannya seperti apa kita akan lihat. Satu hari kemarin kita menempatkan posisi sell di 2922.24 karena berpeluang akan koreksi. Kemudian di posisi atas kita menempatkan di 2935.05. Market masih belum banyak bergerak, masih ada dua candle yang terbentuk. Begitu kita menempatkan, kemudian marketnya ternyata bergerak naik, kita uji di area resisten. Di situ ada warna pink yang kita tandai sebagai area resisten. Ternyata tidak sampai ditutup lebih tinggi dari area ini, sehingga posisi buy tersentuh belum sampai profitnya maksimum, ya, belum sampai profitnya maksimum. Sebenarnya kalau kita hitung sudah bergerak lumayan, ya, sekitar 438, 4 poin lebih. Mungkin ada sebagian yang belum tertutup, maka yang dilakukan adalah mempersiapkan resikonya, risk manajemennya, dimana kita menempatkan di kisaran 4 poin dari titik entry, yakni di kisaran harga 2930.97. Dengan demikian, kalaupun nanti dia bergerak turun sampai di area support, masih bisa mengcover dengan baik. Jadi biasakan dengan menggunakan batasan resiko atau risk management yang sudah menjadi aturan mainnya. Disiplin dan selalu komitmen dengan yang kita lakukan adalah bagian dari keberhasilan dalam kita menjalani tradingnya. Kalau kita hanya menunggu, maka yang terjadi nanti kita akan selalu terkena ombang-ambing, naik dan turun. Tidak usah berpikir kalau kita menempatkan resikonya, marketnya akan kembali memantul atau bagaimana. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri, mengikuti SOP yang sudah kita buat. Ya, dengan demikian meskipun recovery tetap bisa berpeluang profit, minimal bisa mengurangi tingkat kerugian. Baru kita menempatkan kembali setelah berada di area retestnya, berada di area supportnya, mulai ditolak, mulai konfirmasi dengan signifikan tentunya, maka posisi buy bisa tempatkan kembali di 2935 dengan target tentunya ya sesuai dengan yang kita tempatkan sebelumnya. Demikian juga ketika sudah mulai ada momentum di sana, momentum bullish, kemudian mulai ada penolakan. Kalau tidak ada penolakan, maka perhatikan dari sisi perlawanan warnanya. Di situ sudah kita lihat tidak ada rejeksi, tidak ada loss momentum, namun sudah berganti warna. Nah, kita sudah minimal kita bisa memperkirakan awal, jangan-jangan ini akan berbalik, sehingga kita bisa mensimulasikan menempatkan posisi sell kembali, boleh di 2/3-nya, boleh di bawah level supportnya, ya, setidaknya tahu di mana kita menempatkan posisi itu, karena setup masing-masing trader tentu nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan style dan aturannya. Kemudian di Bitcoin, ya, Bitcoin kemarin kita perkirakan naik, meskipun pada akhirnya juga naik, namun begitu tersentuh sempat koreksi, walaupun pada akhirnya kembali bergerak naik.
kalaupun kita mungkin masih ragu apakah akan berlanjut naik atau tidak, maka kembalilah pada batasan risiko berapa yang kita sudah tetapkan. Ketika sudah memenuhi syarat itu, maka selesaikan, kita nanti cari peluang berikutnya dan seterusnya. Kemudian di Euro USD, ini kita perkirakan Euro USD-nya masih akan kembali memantul ketika tidak mampu break di area warna kuning di bawah. Ya, ketika dia break maka berpeluang akan lanjut turun ya. Pada akhirnya ini break sebenarnya sehingga berpeluang turun. Kalaupun kita punya posisi buy, maka yang kita lakukan tentu adalah membatasi resikonya atau mempersiapkan recovery-nya, yakni berada di kisaran 1.04437 ya. Dan dengan demikian kalaupun bergerak break, kita masih tetap bisa recovery dengan baik. Kemudian di pound sterling juga demikian. Di pound sterling kita perkirakan akan memantul kembali ke atas jika ya, tentu dengan catatan jika di area warna kuning ini tidak mampu ditutup lebih rendah, maka akan berpeluang kembali bergerak naik. Sebaliknya, jika ini dilewati, ditutup lebih rendah dengan signifikan seperti ini, maka berpeluang kembali bergerak turun. Sehingga bagaimana ketika satu posisi tersentuh, yang kita lakukan adalah membatasi resikonya, mempersiapkan di mana recovery-nya dan segera exit dari sana. Setelahnya nanti kita bisa baca lagi, kita bisa mencari peluang lagi dengan trigger-trigger yang lain. Maka kalau kita melihat setelah break, perhatikan setelah break berarti ada peluang bergerak turun. Tinggal kita menempatkan posisinya saja ya. Yang jelas masih ada peluang di sana. Baik, itu mungkin yang bisa kita review untuk satu hari kemarin. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita ambil untuk selalu memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Kita lanjutkan untuk melihat sampai dengan saat ini di XAU USD sempat bergerak naik namun ditolak kembali oleh bearish sampai dengan runningnya saat ini ya. Pergerakan masih berpeluang naik, namun kemudian jangan lupa kekuatan bullish dan bearish untuk satu hari kemarin masih didominasi oleh bearish, kemudian ditolak kembali, sehingga kita mesti tahu di atas itu ada levelnya, di bawah ada levelnya, lebih dekat yang mana. Tentunya kalau kita lihat masih dekat yang di atas sebenarnya, hanya saja selisihnya terlalu kecil, ini masih berada di tengah, sehingga kita bisa manfaatkan dua-duanya, bahkan dengan target 5 poin pun masih nanti bisa kita manfaatkan. Sementara pergerakan menuju ke bawah, kita bisa manfaatkan dulu untuk sell-nya di 2931 2931.62. Posisi sell pertama kita tempatkan di 2931.62 dengan target berada di sentuhan sumbu sebelah bawah di kisaran 6 hingga 7 poin. Kita cukup menempatkan di 2924.74 ya. 2924.74 untuk target yang terdekat. Kemudian berikutnya kita tempatkan pada level psikologisnya satu hari kemarin. Kita ambil yang lebih realistis saja, tidak usah muluk-muluk, mungkin agak pendek, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita bisa profit, mempertahankan profitnya dengan peluang yang lebih besar. 2918 untuk target yang kedua. Sementara untuk area jenuh hari ini kita perkirakan berada di levelnya di sana ya, berada di kisaran harga 2904.
Oke, area jenuh kita perkirakan di 2904. 2904. Kemudian kita simulasikan dulu seperti ini. Kalau kita nanti sesuai dengan rencana akan kira-kira seperti ini, kemudian akan koreksi kecil dan kembali bergerak turun jika nanti betul-betul melewati levelnya itu. Sementara di atas kita akan menempatkan posisi buy. Kita akan menempatkan posisi buy di 2939. Pertimbangannya tentu dengan jarak running, dengan targetnya berada di puncak hari kemarin, sehingga kita menempatkan posisi buy di 2939.93. Oke, kita tempatkan di sana untuk posisi buy-nya dengan target 2946. Ya, target yang terdekat di 2946.78. Lanjut, jika nanti ternyata break dari resisten, kita akan kembali targetkan agak panjang, sekitaran mendekati 8 poin ya, karena potensinya masih cukup besar, sehingga kita targetkan yang lebih besar juga ya. Target yang kedua berada di 2954.52. 2954.52 ya. Silakan nanti dicek harga yang sebelah kanan kalau salah ketik saya. Ini hanya untuk menandai saja. Kemudian untuk area jenuh beli hari ini kita perkirakan di 2969 ya. Area jenuh beli kita perkirakan di 2969. Area jenuh beli 2969. Oke, nanti silakan diuji. Perhatikan level-level pentingnya, perhatikan area ujinya. Kalau dia nanti break dari resisten, selalu perhatikan akan koreksinya sampai di mana kemampuan untuk retest dan kita bisa manfaatkan kembali posisinya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jaga selalu risk manajemennya, psikologi dan disiplinnya, kedisiplinannya ya. Semoga hari ini bisa maksimum dan bisa withdraw untuk akhir pekan esok. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.